Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali di pembelajaran kita, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang hari ini kita memasuki yaitu bab 3 tentang hidup rukun bertetangga. Baiklah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar walaupun kali ini yaitu kegiatan belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Baik, untuk pertemuan kita untuk hari ini marilah kita mulai bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, anak soleh yang solehah, untuk pembelajaran kita kali ini rukun terhadap tetangga, yaitu dengan tujuan agar anak-anak mampu menjelaskan pengertian bertetangga. Kemudian anak-anak juga mampu menyebutkan perilaku atau akhlak bertetangga, juga mampu menjelaskan perilaku yang mencerminkan akhlak dalam bertetangga, dan yang terakhir adalah mampu membiasakan akhlak terpuji terhadap tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, apakah pengertian bertetangga itu? Apakah pengertian tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan kita, atau orang yang rumahnya dekat di sekitar dengan rumah kita. Sedangkan bertetangga adalah hubungan baik antara kita dengan tetangga-tetangga di sekitar kita. Dalam hadis Rasulullah yang disampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini menjelaskan tentang akhlak mulia seorang muslim terhadap tetangganya, bahwa orang yang semakin sempurna imannya, yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka ia pastilah memuliakan tetangganya. Nah, bagaimana cara memuliakan tetangga? Yaitu tentu saja dengan berakhlak mulia, dengan berakhlak terpuji. Akhlak terpuji terhadap tetangga yang kita pelajari ada 7. Nah, nanti anak-anak boleh menyimak di buku paket kalian, di buku PAI kelas 6 dari halaman 33 sampai 35. Akhlak terhadap tetangga diantaranya 1, yaitu berbagi makanan. Dalam Islam, berbagi makanan terhadap kerabat maupun tetangga adalah sunnah. Dan kalian tahu, perbuatan sunnah apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah, dan apabila tidak dilakukan tidak akan mendapat dosa. Nah, kita juga
Kalau ada kemampuan berbagi, maka dianjurkan untuk berbagi kepada kerabat dan tetangga kita. Tetapi apabila memang tidak ada, kemudian tidak mampu, kita tidak usah melakukan hal tersebut, karena hal tersebut tidak berdosa apabila kita tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, yaitu menghormati terhadap tetangga kita. Bagaimana cara menghormati terhadap tetangga kita? Yaitu dengan mengucapkan salam apabila bertemu. Kemudian kita dalam adab berbicara juga saling menjaga, tidak saling menyakiti, tetapi kita saling menghormati. Kemudian yang ketiga, saling mengunjungi. Nah, anak-anak soleh-solehah tentu saja sering dilakukan ya, saling bersilaturahmi, saling main ke tetangga, kemudian menjalin silaturahmi yaitu dengan menjenguk ketika teman kita sakit atau tetangga kita sakit, juga ikut bergembira apabila tetangga kita sedang mendapatkan kebahagiaan. Lanjut kita, yaitu yang keempat, menolong dalam kebaikan. Dalam Islam, saling menolong dalam kebaikan adalah bentuk dari ketakwaan kita karena merupakan perbuatan yang mulia. Jadi, dengan saling menolong akan mendapatkan pahala dari Allah. Hubungan antar sesama manusia pun akan saling terbentuk hubungan yang baik. Kemudian yang kelima, yaitu memberi rasa aman. Nah, antar tetangga pastilah kita harus saling menjaga. Jangan sampai salah satu kemudian mengganggu yang lain. Misalnya kita menyalakan radio, TV atau mungkin sound ya yang keras, otomatis suaranya mengganggu tetangga kita. Nah, mungkin di sisi lain kita senang, tetapi bisa jadi tetangga kita merasa terganggu ya. Jadi kita harus memberikan rasa aman terhadap tetangga kita. Kemudian yang keenam, yaitu menjaga rahasia tetangga. Nah, seorang muslim harus mampu menjaga rahasia tetangganya. Jadi kita tidak boleh mengumbar, apalagi membicarakan ya kekurangan tetangga kita kepada orang lain, atau bahkan jika orang lain yang menjelek-jelekan tetangga, kita harus mampu meredamnya. Kita saling menjaga ya. Jadi akan terbentuk hubungan yang baik, kemudian saling menjaga keamanan, juga saling menjaga perasaan kita ya. Jadi harus saling menjaga rahasia. Nah, untuk yang ketujuh, yaitu bertakziah ketika tetangga kita ada yang meninggal. Dengan bertakziah ini, pastilah kita ikut merasakan rasa berduka cita. Apa yang dirasakan oleh tetangga kita yang sedang kena musibah, maka kita pun juga ikut berduka cita ya. Dengan takziah, nah ini dapat dilakukan dengan datang silaturahmi, kemudian menyatakan rasa berbelasungkawa, juga memberikan motivasi kepada orang tersebut agar sabar ketika menerima musibah, juga agar diberikan ketabahan bagi mereka yang sedang kena musibah. Nah, tadi dari bab pertama tentang adab bertetangga ya, tadi ada 7. Mungkin nanti teman-teman ada tugas. Yang pertama, membaca materi tersebut dari halaman 33 sampai 35. Kemudian mengerjakan tugas di buku tulismu ya, dari pengertian tetangga itu apa, kemudian menuliskan hadis tentang bertetangga, kemudian juga yang terakhir menuliskan adab
atau akhlak terhadap tetangga kita ya. Jadi mungkin sedikit penjelasan dari Bu Herni bisa membantu dalam belajar kalian. Nanti silahkan dikerjakan tugasnya di buku tulis, kemudian difoto ya, dan dikirimkan japri di nomor WA Bu Herni ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari pemaparan materi bab 3, yaitu tentang akhlak terhadap tetangga. Ya, sekian dari Bu Herni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.